Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 253. Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Penculikan. Ketika dua kata ini sampai ke telinga Martin, wajahnya langsung pucat. Martin adalah orang yang sangat ambisius. Dia selalu berharap Andika dapat memimpin keluarga Wijaya. Sekarang perusahaan ada di tangan Kaori. Dia sangat tidak mau. Dia bahkan memikirkan berbagai cara tak tahu malu untuk menghadapinya. Kaori berharap untuk membiarkan Kaori mundur dan Andika mendapatkan kembali kendali atas perusahaan. Tapi semua pikirannya terbatas pada fantasi. Dan keberaniannya tidak dapat mendukung ambisinya sama sekali. Sekarang saya tahu bahwa Andika menculik Kaori. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ini adalah masalah masuk penjara. Dia hanyalah anak yang akan mengakhiri hidupnya. Jika dia masuk penjara karena masalah ini, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Kamu kentut. Jangan fitnah anakku. Bagaimana bisa anakku melakukan hal seperti itu? Kata Martin penuh emosi. Maukah aku bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Ariel berkata dengan dingin. Kenapa tidak? Kamu iri dengan bakat dan kemampuannya Andika. Untuk wajah putih kecil sepertimu. Bahkan berdiri di depannya akan membuatmu merasa malu. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Kata Martin. Katanya, ini tidak ada cara untuk mengetahui dari mana kepercayaan itu berasal. Tampaknya di matanya, hanya Andika yang terbaik di dunia. Bakat. Ariel tersenyum menghina. Andika adalah bajingan. Dia telah menyeret perusahaan lebih dari sekali. Tetapi dia masih memiliki bakat. Mungkinkah bakatnya membuat semua orang menderita bersamanya? Dia hanya idiot. Membuat Martin marah. Andika melakukan beberapa hal bodoh. Tetapi Ariel memenuhi syarat untuk berkomentar. Kamu idiot. Idiot yang makan nasi lunak. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari Andika. Kata Martin dengan marah. Ariel tahu bahwa di mata semua orang di keluarga Wijaya, citranya yang tidak berguna sudah mendarah daging. Dan dia tidak ingin mengubah ini di masa lalu. Tidak peduli apa yang Martin pikirkan tentang dia. Apa yang dia butuhkan untuk tahu sekarang apa yang terjadi pada Andika. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana Andika? Jika aku menemukannya sendiri, dia akan mati. Jika kamu tidak ingin ada yang mengirimmu mati di masa depan, kamu dapat terus membantunya menyembunyikannya. Ariel berkata dengan mata dingin. Martin masih ingat bahwa pertama kali dia takut pada Ariel adalah ketika keluarga Kaori tinggal di sebuah rumah tua. Ini adalah pertama kalinya ada masalah dengan kerjasama dengan LKK Technoscience. Dia dan Andika pergi ke pintu untuk meminta maaf kepada Kaori. Pada hari itu, dia melihat ekspresi yang sama pada Ariel seperti yang dia lakukan sekarang. Dingin seperti es. Membuat Anda bergidik. Kamu berani. Martin tergagap. Apakah Anda ingin mencobanya? Oke. Saya akan memberitahu Anda seberapa serius konsekuensinya. Siapkan peti mati untuknya. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Martin takut. Takut Ariel benar-benar melakukan ini. Tetapi dia juga berpikir bahwa Ariel adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk membunuh? Tapi istri Martin tidak ingin kehilangan Andika. Bahkan jika Ariel benar-benar tidak punya nyali untuk membunuh Andika. Jika penculikan itu benar, Andika akan masuk penjara. Dia tidak ingin putranya melakukannya. Bisa menderita. Aku tahu. Ketika Ariel berjalan ke pintu, istri Martin berkata, "Berhenti." Ariel berbalik untuk menatapnya. Dan berkata dengan dingin, "Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Jika Anda ingin bermain dengan saya, Andika hanya akan mati lebih buruk." Petik 2. Istri Martin menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Aku benar-benar tahu. Aku punya lokasi ponselnya. Jadi aku bisa mencari tahu di mana dia berada." Ariel berbalik dan berjalan ke istri Martin dan berkata, "Berikan padaku." Bagi Ariel,
Tidak ada yang terjadi. Dapat menemukan Kauri lebih penting. Dan pada saat yang sama, Bandara Bandung. Seorang lelaki tua berambut putih yang tampak biasa muncul dalam kostum sederhana. Jika bukan karena sosoknya yang tinggi dan lurus 1,9 meter, mungkin tidak ada yang akan memperhatikan pria tua seperti itu. Orang-orang yang datang dan pergi akan lebih memperhatikannya karena tinggi badannya. Dan setelah dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa lelaki tua ini luar biasa dan memiliki aura kuat yang menindas orang. Seperti lelaki besar yang pernah berada di puncak, untuk waktu yang lama, bukan kemarahan dan kesombongan diri. Hanya berdiri di sana, dapat memberikan tekanan pada orang. 2 hari yang lalu, lelaki tua ini muncul di kebun waru untuk mengunjungi Arjun. Kaki Arjun cacat, dan sekarang dia hanya bisa duduk di kursi roda. Untungnya, setelah Rizal melarikan diri dari penjara, dia tidak lagi dipukuli dan ditindas. Ketika dia mengetahui bahwa seseorang mengunjungi penjara, dia mengira itu adalah pertunjukan Ariel, melepaskan kekuatannya di depannya kepada orang tua itu. Arjun menangis pahit di depannya. Orang tua ini, yang merupakan pelamar Sari ketika dia masih muda, bernama Anjas, adalah orang yang sangat paranoid. Sari nikah dengan keluarga Wibowo. Dan Anjas bersumpah untuk tidak menikah selama sisa hidupnya. Dan dia melakukannya. Dia belum pernah bertemu wanita manapun. Dan dia sangat mencintai Sari. Berita kematian Sari sangat rahasia. Hanya beberapa keluarga kelas atas di ibu kota yang mengetahui berita itu. Ketika Anjas mengetahuinya, dia sangat marah dan ingin merebut kembali Sari dari kakeknya. Tetapi hal semacam ini tidak realistis. Hal juga hanya bisa berpikir. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membalas Sari. Apakah kamu ingin membalas dendam? Ini adalah kalimat pertama yang dikatakan Anjas kepada Arjun. Arjun akan memiliki akhir seperti itu. Berkat Ariel, dia ingin membalas dendam dalam mimpinya. Arjun, yang telah menghapus kakinya, berlutut di depan Anjas tanpa ambisi. Kakek Anjas, Ariel yang membunuh nenekku, dan dialah yang membuatku lumpuh. Aku berharap aku bisa membunuhnya dan mengupasnya, makan dagingnya dan minum darahnya. Anda keluar dari penjara. Saya akan menemukan seseorang untuk melakukan ini untuk Anda. Guru, ini Anjas. Alasan datang ke sini. Anjas sudah tahu betul tentang situasi Bandung. Dan pion pertama yang dia taruh untuk Arjun adalah Andika. Karena Andika juga sangat membenci Ariel. Berdiri di gerbang bandara, Anjas menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, Arjun, saya tidak mengambil tindakan terhadap Ariel secara langsung. Itu bukan pelanggaran kesepakatan kami. Setelah penentuan posisi, seseorang melaju. Ini adalah komunitas yang sangat bobrok. Karena sewanya murah. Ada banyak pekerja migran dan gangster lokal yang tinggal di dalamnya. Tempat yang sangat kacau. Ketika Ariel menghentikan mobil, beberapa bajingan di pintu menatapnya. Beberapa orang sedang merokok. Dan mereka berdiri di depan Ariel dengan tatapan marah. Kawan, ada biaya untuk parkir di sini. Beri aku uang dulu. Salah satu dari mereka berkata kepada Ariel. Berapa? Ariel bertanya dengan wajah dingin. Melihat Ariel sangat pandai berbicara. Beberapa senyum muncul di wajah mereka. Bisnis semacam ini tidak terjadi setiap hari. Tentu ada pungli. Kawan, mobilmu ratusan ribu dolar. Kalian harus menjaganya agar tidak tergores. Soalnya, kami memiliki begitu banyak tenaga. Jadi kami minta 2 juta. Pria itu berkata. Ariel mengeluarkan dompetnya. Dan pria yang berbicara itu tampak tertekan. Sepertinya merasa bahwa dia meminta lebih sedikit. Dan harus meminta lebih banyak. Namun, pada saat ini, Ariel melemparkan piring tembaga yang jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Brengsek. Apa maksudmu? Astaga, Anda memperlakukan kami seperti pengemis. Bukan, hanya ingin mengirimi kami 10.000. Bung, aku tidak berpikir kamu memiliki mata yang panjang. Aku tidak tahu seberapa kuat tinju saudaramu. Beberapa orang mengangkat lengan baju mereka dan tampak garang. Saya dengan hormat menyarankan Anda. Menyingkirlah, kata Ariel dengan dingin. Sial, kamu sangat arogan di wilayah saya. Saudara-saudara, telepon aku, dan beri pelajaran pada orang malang ini.
Jika kamu tidak membayar hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Orang-orang ini adalah gangster yang sering memeras penduduk yang bekerja di masyarakat. Mereka terbiasa menjadi sombong, dan mereka sudah lama tidak bermasalah, sehingga mereka memperkuat keberanian mereka. Menurut pendapat mereka, menghadapi Ariel, mereka hanya perlu memberinya pelajaran. Akan jujur. Semenit kemudian, Ariel masih berdiri, dan semua preman jatuh ke tanah. Wuho, aduh. Simpan mobilnya untukku. Jika ada goresan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ariel selesai berbicara dan berjalan menuju komunitas. Beberapa preman tahu bahwa mereka telah mengalami situasi yang sulit, dan mengangguk lagi dan lagi, menyaksikan Ariel pergi. Bersambung.